Kak Ika, tema kita kan ini adalah bahas reksadana, di mana kita bilang reksadana untuk pemula ya. Tema kita lebih tepatnya rekomendasikan bahwa reksadana ini untuk pemula gitu loh, supaya menghindari yang namanya uh, resiko, karena kalau semakin kita mengenal investasinya ada baiknya kita mengenal investasi yang namanya minim minim resiko gitu ya. Nah, uh, balik lagi kita ke teman kita. Nah, mungkin dari Mbak Ika boleh di apa di refresh lagi nih ke kita atau ke sobat iPod yang join di sini, uh, uh, pengertian daripada reksadana itu apa sih gitu. Oke, sebenarnya reksadana itu adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana nih, Kanesi, dari beberapa investor yang kemudian akan diinvestasikan ke portofolio efek oleh si manajer investasi. Nah, portofolio itu seperti apa portofolio efeknya? Nah, portofolio efek itu adalah seperti instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Jadi bisa deposito, bisa obligasi, bisa saham, atau mungkin instrumen investasi yang lainnya gitu. Jadi ibaratnya kalau kita tarik contoh nih, jadi mungkin Kanesri mau beli saham Unilever nih gitu kan. Sekarang kan pas lagi murah-murahnya nih Kak, ya kan? Iya, iya. Terus dengan dana sekian itu kan baru dapat kalau sekarang saya belum lihat market ya hari ini ya. Ibaratnya kemarin itu harganya 5.000 nih gitu kan. Nah, butuh dana 500.000 nih gitu untuk beli saham tersebut. Nah, kalau di reksadana itu kita patungan nih Kak Nesri gitu. Jadi Kak Nesri mungkin kalau mau beli 500 ya udah deh, Kanesi 250, Ika 250, jadi 500 nih, kemudian nanti akan kita investasikan ke reksadana. Jadi contohnya seperti itu. Jadi dananya itu dari beberapa investor gitu. Jadi tidak membutuhkan dana yang cukup besar buat investasi reksadana gitu. Dan Oke, kemudian berarti. akan diinvestasikan ke reksadana oleh si manajer investasi. Cara Iya. mudahnya sih seperti itu, Kak. Oke, berarti dana itu terkumpul paling tidak nih dana setelah udah terkumpul di manajer investasinya, kemudian di apa namanya dikelola kembali ke portofolio efek gitu ya. Iya. Nah, eh Bu Kak Ika, mungkin nih tadi kan Kak Ika udah kasih nih pengertian daripada reksadananya, bahwa yaitu dana terkumpul dari masyarakat atau dari investor kemudian dikelola oleh manajer investasi. Nah, ada nggak sih jenis-jenis daripada reksadana tersebut? Boleh dijelasin? Oke, sebelum saya jelasin mungkin kalau jenis-jenis itu ada 4 ya, tapi sebelum itu ada 2 tipenya sih Kak Nesri. Jadi dua Mm-mm. tipenya itu adalah reksadana itu yang konvensional atau yang syariah gitu. Nah, Oke. nanti kita perkecil lagi. Jadi apa sih sebenarnya konvensional sama yang syariah? Jadi konvensional itu ya umum, reksadana umum yang biasanya kita investasikan. Tapi kalau Oke. untuk yang reksadana syariah, kita sesuai dengan apa ya, peraturan dari syariah. Jadi instrumen investasinya itu nggak boleh ke contoh nih deposito seperti itu karena kan Mm-mm. mendapatkan bunga ya. Bisa ke sukuk biasanya seperti itu. Jadi ini kita pecahin lagi gitu. Jadi itu adalah tipenya ada 2 tadi ya, konvensional sama yang syariah. Nah itu baru kita ke jenis-jenisnya kan Nesri. Jadi yang jenisnya itu ada 4. Yang Mm-mm. pertama itu adalah reksadana pasar uang gitu, di Oke. mana investasinya itu dilakukan dalam bentuk instrumen investasi pasar uang gitu. Biasanya jenis reksadana ini tuh memiliki jangka waktu yang kurang dari 1 tahun Kak gitu. Nah, untuk reksadana pasar uang itu instrumen-instrumennya yang ditawarkan oleh investor itu biasanya berupa seperti deposito gitu, terus obligasi di bawah 1 tahun, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang dan masih banyak lainnya seperti dengan apa tuh namanya investasi pasar uang yang lainnya gitu. Nah biasanya kalau untuk reksadana pasar uang sendiri itu merupakan salah satu jenis reksadana dengan profil resiko yang paling rendah Kak Nesri gitu. Nah sebenarnya Mm-mm. tujuannya apa sih gitu kan? Itu baru pertama ya Kak ya. Jadi untuk tujuannya itu untuk menjaga likuiditas dari NAV-nya atau NAB-nya untuk pemeliharaan modal investasinya gitu. Itu yang pertama tadi ya. Jadi reksadana pasar uang. Terus ada lagi namanya reksadana pendapatan tetap Kak gitu.
Nah, reksadana pendapatan tetap sendiri adalah sebuah investasi yang menginvestasikan aktivanya dalam bentuk efek, gitu. Oke. Efek utang atau obligasi dengan persentase minimal 80% gitu. Jadi ikutnya ke obligasi ya Kak ya gitu. Nah, 20%-nya nanti bisa bersifat cash atau cash uang ya, atau mungkin pasar uang gitu. Nah, kalau untuk RDPT ini memiliki resiko yang lebih tinggi nih Kak dari reksadana pasar uang yang dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Jadi agak Oke. naik sedikit nih, Iya, agak iya. naik sedikit nih Kak gitu resikonya gitu. Nah, jenis reksadana ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menghasilkan tingkat return yang stabil. Jadi agak stabil nih gitu. Itu untuk reksadana pendapatan tetap. Terus yang ketiga ada namanya reksadana campuran. Nah, biasanya sesuai dengan namanya ya Kak ya, jadi itu kayak dicampur-campur gitu. Atau bisa pengertiannya dari reksadana itu adalah campuran dari investasi reksadana yang sudah diinvestasikan oleh investor itu ke dalam kombinasi instrumen investasi. Jadi saham, obligasi, deposito maupun ada cash sisanya. Jadi 8 jenis ini tuh ya udah gabungan dari semua Mm-mm. instrumen investasi gitu campuran. Nah, jenis reksadana ini sendiri juga menghadirkan risiko yang lebih tinggi untuk investasinya Kak. Jadi risikonya yang tinggi untuk investasi. Dari campuran ini adalah keuntungan dari jenis reksadana campuran itu tingkat pengembalian modalnya itu memiliki persentase yang tinggi gitu. Jadi kita naik level lagi gitu, ibaratnya dari yang pasar uang kita naik lagi levelnya resikonya ke pasar pendapatan tetap, terus habis itu yang campuran, terus yang terakhir ada namanya reksadana saham. Jadi di mana yang terakhir ini adalah salah satu jenis reksadana eh, saham jenis reksadana ini menginvestasikan dana minimal 80% itu ke dalam bentuk saham Kak gitu. Nah, di antara semua jenis investasi yang ada itu reksadana saham merupakan jenis investasi yang memiliki profil resiko yang paling tinggi dari teman-temannya Oke. tadi gitu. Jadi Oke. resikonya paling tinggi gitu. Tujuannya sebenarnya buat apa sih kalau kita mau investasi reksadana saham gitu? Tujuannya itu sebenarnya untuk menjaga nih pertumbuhan harga dalam jangka panjang. Jadi investasinya jangka panjang gitu. Reksadana Oke. ini memiliki tingkat return yang paling tinggi. Jadi semakin panjang tingkat returnnya semakin tinggi dari teman-temannya yang tadi gitu Kak. Jadi itu sedikit apa ya tipe-tipe reksadana yang kita harus tahu gitu. Oke. Oke, berarti bisa saya simpulkan dari apa yang udah dijelasin Kak Ika bahwasanya jenis reksadana itu ada 4. Kalau kita paparin dari paling minim resiko sampai yang high resikonya adalah dari reksadana pasar uang, kemudian pendapatan tetap, kemudian campuran, dan yang paling berisiko adalah reksadana saham. Nah, ibaratnya nih Kak, ibaratnya nih ya, Nesri ini adalah yang bisa dibilang awam atau saya belum paham yang namanya investasi reksadana. Setelah apa yang udah dijelasin Kak Ika, tadi reksadana itu apa, jenis-jenisnya apa, berdasarkan resiko dan apa namanya peningkatan daripada risikonya, uh, ada nggak sih Kak manfaatnya ke saya sebagai investor pemula dari apa yang sudah Kakak paparin? Manfaat yang bisa Oh, diberikan ke kita gitu? Oke, sebenarnya kalau kita bicara manfaat itu banyak ya Kak ya. Jadi semua investasi itu pasti ada resikonya. Tapi juga pasti ada ada beberapa yang returnnya juga. Jadi untuk manfaat sendiri adalah untuk reksadana sendiri itu sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik untuk saat ini. Oke. Apalagi untuk yang pemula-pemula ini Kak gitu. Mm Nah, -mm. biasanya taunya itu kan investasi aku cuma taunya yang sekarang lagi booming sih gitu ya Kak ya. Iya. Contohnya aja gitu Iya, kan. contohnya ya. Contohnya Benar. seperti itu. Nah, sebenarnya reksadana itu belum se-booming mereka, tetapi Iya. ini sebagai alternatif untuk pemula itu sebenarnya sudah bagus gitu kan Iya, Kak. betul, Iya. Nah, untuk yang manfaat pertama itu sebenarnya lebih mudah ya. Karena apa? Jadi dikelola oleh manajemen yang profesional. Kenapa kita bisa bilang profesional? Jadi karena pengelolaan portofolio yang kita sudah dana titipin ke manajer investasi itu ada yang akan mengelola si manajer investasi, Kak. Jadi manajer investasi itu yang mempunyai keahlian ibaratnya seperti itu dalam mengelola portofolio efeknya. Nah, ini bisa nggak manajer investasi yang tidak kita kenal atau tidak punya license itu nggak bisa. Jadi kalau betul. reksadana itu enaknya MI-nya itu memang wajib mempunyai license.
Jadi wajib mempunyai track record yang bagus nih untuk mengelola investasi kita gitu. Ibaratnya kalau makanan nih Kak, kan kita kemarin ada bagi-bagi burger ya Kak ya. Iya, Sebagai betul 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 teman-teman betul. ada yang dapat ya. Nah, ibaratnya kalau kita ibaratnya kalau kita udah beli burger itu manajer investasi itu ada chefnya atau kokinya nih gitu. Jadi gimana kokinya itu mengelola burgernya itu semakin enak gitu, maka kita semakin suka gitu kan. Betul. Nah seperti itu. Jadi manfaat yang pertama adalah karena dikelola oleh manajemen yang profesional itu tadi. Nah sehingga dapat melakukan riset nih. Jadi kayak kita sibuk, contoh nih kita sibuk kerja ya kak ya gitu. Iya, iya, iya. Kita nggak bisa riset nih satu-satu kita mau investasi gitu. Ya udah kita ibaratnya pasrahnya ke MI itu bukan masrah ya udah saya kasih uang, itu enggak ya teman-teman ya. Jadi kita pasrahin, kita mau beli reksadana, yang ngelola dananya ada manajer investasinya gitu. Nah biasanya pastikan juga perusahaan yang menjabat sebagai manajer investasi itu adalah sah ya secara hukum. Terus pastikan legalitasnya juga. Terus biasanya kita cek juga nih, cek dana kelolaan MI-nya nih gitu, dia besar apa enggak nih gitu. Terus biasanya lihat pengalamannya juga Kak. Karena apa pengalaman? Karena dia pasti sudah melewati fase perekonomian Indonesia gitu ibaratnya Betul, gitu betul, ya. betul. Jadi kalau dia semakin lama berarti dia untuk mengelola portofolionya itu oke atau enggak sih gitu. Terus ada juga namanya reward ya, reward dari si MI-nya. Mungkin dia dapat penghargaan apa gitu ya. Kita juga bisa cek juga di situ. Nah sekarang apalagi udah online semua ya Kak ya, kita bisa cek untuk MI yang oke itu siapa, yang sudah legal dapat legalitas siapa aja. Jadi semakin kesini itu semakin mudah kita mengakses semuanya gitu. Jadi pastikan untuk ngecek cek manfaatnya adalah karena dikelola oleh manajer investasi yang profesional gitu. Terus yang kedua itu ada namanya diversifikasi investasi ya. Kenapa sih diversifikasi gitu ya? Ibaratnya penyebaran investasi Kak Nesri. Jadi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi resiko. Kenapa sih kita dikurangi resiko gitu? Karena kan kalau kita nggak sebarin nih diversifikasi nih. Contoh kalau semuanya Kak Nesri tadi udah beli saham A. Ternyata kita dengan saham yang A itu beli terus tanpa melirik yang lain gitu ya. Nah, ternyata akhirnya jatuh nih gitu ya, reksadana jatuh. Nah, itu akan membuat kita mempunyai resiko yang lebih besar. Beda kalau kita bercabang-cabang nih investasinya ya. Jadi contoh nih mungkin Kanesi udah punya saham, udah punya reksadana, udah punya properti nih. Nah, karena pandemi propertinya nggak laku-laku dijual gitu ya. Itu juga diversifikasi, tapi tetap masih ada pegangan saham dan reksadana. Nah, itu sebagai contoh kenapa diversifikasi portofolio di reksadana ya. Jadi kalau di reksadana itu contohnya seperti ini. Mungkin reksadana pasar uang ya Kak ya. Reksadana pasar uang itu kan dananya akan diinvestasikan ke bank-bank yang mereka kerjasama nih. Oh kamu dapat saya investasi di situ dapat berapa persen bunganya seperti itu. Nah dia tidak akan memasukkan semua dananya itu ke satu bank aja. Gitu ya Kak. Jadi mungkin sudah bank A, bank C, sampai D pun juga nggak masalah. Yang penting dibagi-bagi. Nah itu namanya diversifikasi portofolio gitu. Kenapa? Karena nanti kalau kita masukin ke bank A saja, nanti kita nggak tahu nih banknya itu bisa bayar nggak nih gitu, bisa balikin nggak nih. Kita udah deposito, udah dapat bunga, bisa balikin barang kita nggak nih gitu. Nah contohnya seperti itu untuk diversifikasi investasinya. Terus yang ketiga ada namanya transparansi informasi. Nah transparan nih, teman-teman udah bisa bayangin ya transparan itu artinya apa gitu kan. Kita sudah bisa mengecek semuanya, harga NAV, terus pergerakan sahamnya, apalagi di aplikasi IPO udah kelihatan nih per hari itu grafiknya seperti apa. Nah itu sudah menjadikan informasi yang buat kita cukup nih. Terus si MI-nya itu juga wajib menerbitkan ya Kak di surat kabar ya harga NAV per hari ini berapa gitu. Jadi teman-teman bisa akses semuanya dan bisa ibaratnya bisa memonitorin perkembangan investasi secara rutin gitu. Jadi sudah nggak kayak dulu harus cek dulu nih gitu. Sekarang semua sudah online gitu ya. Kalau dulu mungkin ya Kak, kalau dulu mungkin lihatnya di koran. Kalau sekarang kan tinggal di genggaman aja kita bisa lihat performa daripada reksadana itu gitu ya kan Kak? Iya benar. Nah makanya tadi teman-teman daripada kita pandemi ini mungkin ya
maaf nih yang suka ngegame ya. Ini bukan jadi yang suka Benar, ngegame, benar. lebih dimanfaatin lagi gitu loh. Ya, Internetnya lebih dimanfaatin lagi buat betul. ngecek-ngecek atau buat investasi gitu kan. Iya, iya. Oke lah kita bagi-bagi gitu kan Kak. Jadi biar bermanfaat dan dana kita itu berkembang gitu. Jadi Betul. sudah transparan sekali gitu. Apalagi wajib kalau kita beli reksadana itu kan ada namanya prospektus ya Kak ya. Jadi prospektus itu ibaratnya kayak buku besarnya, kita harus baca dan itu wajib gitu. Jadi jangan sampai kita beli ikut-ikut Kak Nesri ngasih kode saya beli aja reksadana A gitu kan. Saya beli reksadana apa tanpa saya tahu. Nah itu nggak boleh. Jadi memang harus kita baca dulu prospektusnya. Nah prospektus itu bisa diakses juga di e-pot fund kita gitu. Jadi lebih mudah teman-teman akses juga. Nah itu namanya yang transparansi. Lanjut, masih banyak ya Kak. Lanjut. Yang keempat ada namanya likuiditas yang tinggi. Kenapa sih bisa dibilang likuiditas yang tinggi? Jadi investasi itu dilakukan agar berhasil. Untuk setiap investasi itu harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Gitu. Nah, kenapa? Pemoda dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh masing-masing reksadana. Jadi ibaratnya gini, Kak Nesri jualan hari ini itu MI-nya itu wajib membeli barang Kak Nesri gitu. Beda kalau kita jualan saham nih, kita udah jual nggak laku-laku, ternyata kita masih ngantri gitu kan, iya kan Kak? Ini kapan saya kejualnya, sudah seharian nggak laku-laku, ternyata yang kita jual sahamnya semakin turun gitu. Nah itu ibaratnya kalau kita pembelian reksadana itu sudah liquid teman-teman, kita mau jual kapan aja, mau beli kapan aja, itu sudah langsung bisa terproses gitu. Jadi tenang aja, ada ya MI yang menampung dana kita ya ketika kita mau jualan. Betul. Terus yang terakhir pasti yang ditunggu-tunggu teman-teman, apa sih gitu kan? Yang terakhir adalah biayanya rendah banget gitu. Kenapa biaya rendah itu? Karena reksadana itu sebenarnya merupakan kumpulan dana dari beberapa masyarakat yang diinvestasikan ya Kak. Apalagi di Indo Premi itu untuk biayanya itu tidak ada untuk biaya pembelian, subscription ataupun redemption gitu. Nah teman-teman cukup beli di e-pot itu tidak ada biaya sama sekali gitu. Nah kan biasanya kalau kita mau beli, aduh fee-nya berapa ya gitu kan. Kita ngecek dulu nih, kita bandingin satu dengan lainnya, worth it enggak nih gitu ya untuk kita investasikan dengan imbal hasilnya. Nah biasanya seperti itu sih Kak. Jadi untuk biaya transaksi akan menjadi lebih rendah nih karena kan dibandingkan dengan para investor yang individu. Jadi kalau individu kita beli saham ada fee-nya ya gitu. Nah, merupakan transaksi sendiri di bursa. Biasanya seperti itu. Jadi biayanya yang cukup rendah gitu Kak. Itu ada beberapa macam kenapa sih kita harus manfaat beli reksadana gitu. Iya. Sangat menarik ya. Dari segi manfaat yang diberikan ke kita sebenarnya harusnya kita sudah ngambil keputusan nih beli reksadana apa gitu ya kan Kak. Nah, Kak Ika, balik lagi ya, katakan saya adalah pemula, atau Nesri adalah pemula. Sebaiknya sebelum saya beli reksadana nih, bagusnya saya gimana ya Kak? Apa yang perlu saya pahami gitu? Selain yang sudah Kakak jelasin yang tadi. Oke, mungkin bagi pemula-pemula ataupun yang sudah memulai atau contoh seperti saya yang pertama kali waktu investasi juga pasti nggak bisa langsung lancar Kak Nesri. Iya. Jadi saya juga beli reksadana itu nggak mungkin langsung profit tinggi atau mungkin ya bisa jadi katakan pasti ada resikonya gitu ya. Nah yang pertama itu yang dulu belum saya pahami itu ternyata kita harus tahu dulu profil resiko kita sendiri gitu. Betul. Jadi kita tuh sebenarnya termasuk tipe investor yang seperti apa. Nah kita korek-korek lagi nih. Kadang soalnya kan kita tipe investor ada 3 nih. Yang pertama adalah namanya tipe konservatif. Artinya apa sih gitu kan? Jadi kalau tipe investor ini tuh memiliki profil resiko yang rendah gitu, yang cenderung menghindari resiko. Jadi benar-benar nggak mau beresiko gitu kan. Jadi nggak mau uangnya habis gitu ya. Iya nggak mau, udah kita investasi habis semuanya minus berapa persen udah bingung gitu. Iya, udah ketakutan duluan gitu. Udah ketakutan, iya. Nah itu namanya tipe investor yang konservatif gitu. Sebenarnya tipe ini lebih menyukai instrumen investasi yang aman Kak, dan takut jika modal awal itu berkurang gitu. Selain itu tipe investor ini juga merasa nyaman dengan investasi atau instrumen investasi yang imbal hasilnya tidak terlalu besar. Jadi oke lah saya takut resiko nih,
saya udah tahu konservatif, ya udah saya investasi di situ nggak apa-apa meskipun resikonya kecil tapi returnnya juga kecil nggak apa-apa. Nah itu ibaratnya seperti itu, contoh seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu dulu. Terus yang kedua ada namanya yang pertama itu untuk konservatif biasanya lebih cocok ke reksadana yang pasar uang, Kak. Karena apa? Tadi kan profil risikonya yang paling rendah ya, Kak ya. Gitu. Jadi boleh teman-teman kalau ternyata setelah kita ini, saya termasuk konservatif nih, takut kehilangan dana atau modal awal saya berkurang nih, gitu. Bisa pilih reksadana yang pasar uang, gitu ya. Karena sama dengan kita masukinnya ke deposito obligasi di bawah 1 tahun, gitu. Dan biasanya kalau reksadana pasar uang itu kan grafiknya nggak fluktuatif ya, Kak, jadi naik terus gitu. Jadi karena kan dapatnya bunga dan itu bunganya kan pasti dibayarin nih, jadi NAV-nya itu akan meningkat tetapi sedikit gitu. Iya. Nah, yang kedua adalah ada namanya tipe moderat atau sedang. Jadi biasanya, Kak, kalau investor ini itu memiliki karakteristik yang siap nih menerima fluktuasi jangka pendek dengan potensi keuntungan yang diharapkan dapat lebih tinggi nih dari tingkat inflasi dan deposito. Nah, biasanya reksadana yang cocok itu ada reksadana campuran, yang resikonya ada relatif lebih rendah nih dibandingkan dengan instrumen reksadana saham gitu. Nah, biasanya tipe-tipe ini itu udah tahu resikonya, tetapi berani mengambil keputusan setingkat lebih tinggi daripada yang konservatif, Kak, gitu. Biasanya oke lah, saya udah tahu nih resikonya akan lebih tinggi dari yang konservatif, saya ambil ini. Tapi dia juga tahu resikonya juga gitu, jadi return sama resikonya sama-sama gitu. Terus yang terakhir ada namanya tipe agresif nih, Kak. Gitu. Nah, apa sih agresif gitu kan? Nah, tipe agresif itu biasanya memiliki profil resiko yang sangat siap untuk bahasa kasarnya ya, siap kaya dan siap miskin, Kak. Betul. Kenapa siap kaya dan siap miskin gitu kan? Karena dia tahu ketika kita menginvestasikan dana di situ, itu resikonya besar. Tapi dia juga berharap akan mendapatkan imbal hasil yang besar juga. Nah, seperti itu namanya adalah tipe-tipe investor yang agresif. Nah, biasanya tipe-tipe ini adalah bisa masuk ke reksadana saham gitu. Nah, teman-teman setelah tahu itu, nah mungkin Kak Nesri bisa tahu nih, dari ketiga itu Kak Nesri tipe investor yang apa gitu? Kalau aku bisa dibilang tipe yang moderat sih. Oke, nggak agresif ya, Kak ya? Nggak agresif ya, Kak? Saya melihat Kak Nesri itu malah seperti investor yang agresif gitu. Nah, bisa dibilang gitu. Terkadang saya bisa jadi tipe moderat, terkadang saya bisa jadi tipe jadi lihat ini juga sih, lihat kondisi market juga sih kalau saya gitu. Nah, gitu ya Sobat Ipot, bahwasanya sebelum kita berinvestasi, tadi kan sudah dipaparin Kak Ika bahwasanya ada tipe-tipe investor. Nah, tinggal sesuaikan nih, apakah Sobat Ipot adalah tipe investor yang takut uangnya berkurang tapi dana tersebut tetap bertumbuh? Nah, pilih reksadana pasar uang. Nah, kemudian apakah atau reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, atau kalau misalnya teman-teman berani resiko di atas daripada pasar uang, nah pilih yang reksadana campuran. Atau lebih punya nyali lagi nih, atau teman-teman punya termasuk tipe yang apa namanya tadi, konservatif, ya udah agresif, yang agresif ya udah langsung reksadana saham atau langsung terjun ke saham individu. Nah, tapi sebelum itu mungkin saya tambahin bahwasanya setiap kita berinvestasi pastikan teman-teman ada tujuannya gitu. Kalau memang teman-teman mau menabung, ya menabung dan uang bertumbuh, boleh pilih reksadana pasar uang. Dan kalau memang teman-teman ada, contohnya nih kalau saya, ibarat kita berdua nih Kak, kita ini kan ibu rumah tangga ya kan ya? Ya nggak sih? Aduh, kebongkar deh. Nggak apa-apa lah. Nah, kita ibu rumah tangga. Nah, kita punya anak nih, kita punya anak. Ada yang kita pikirkan masa depan siapa. Contoh, kalau saya sendiri, saya harus mikirkan yang namanya masa depan anak saya. Contoh kita bilang masa pendidikan. Nah, kalau masa pendidikan ini kan ada yang bisa kita investasikan mulai dari sekarang. Kalau investasi pendidikan pastinya kan nih jangka panjang lah ya, lama gitu. Nah, karena ini lama, boleh disesuaikan dengan memilih yang namanya reksadana saham atau reksadana campuran, yaitu bisa dengan jangka waktu
5 atau 10 tahun gitu. Nah, contoh kalau saya sendiri kan anak saya masih kecil, jadi kalau ibaratnya nanti saya mau masukin ke apa namanya SD, saya udah punya dana nih. Karena kalau dibilang zaman milenial sekarang atau di zaman sekarang bahkan untuk masuk TK atau masuk SD biaya sangat mahal kan Kak. Iya. Kakak sendiri sudah Mahal. mengalami gitu. Jadi Iya. ada baiknya kalau misalnya kita udah paham yang namanya investasi, kita langsung lakukan atau langsung ambil keputusan untuk berinvestasi untuk anak-anak kita gitu. Nah, Iya. Kak, Kak Ika, balik lagi ke pertanyaan saya selanjutnya. Oke. Boleh kali ya Kak Ika kasih ke kita atau kasih ke Sobat IPOT nih fasilitas apa sih yang diberikan oleh IPOT ke investor atau ke pemula kalau misalnya teman-teman atau Sobat IPOT ini tertarik beli reksadana dari IPOT? Oke, jadi sebenarnya untuk fasilitas yang diberikan itu ada banyak sih Kak. Jadi nggak cuma bisa beli reksadana, sebenarnya kalau kita satu akun itu teman juga bisa beli saham. Karena kita bahasnya reksadana, memang untuk aplikasi itu satu akun nih bisa beli reksadana juga. Yang pertama adalah gratis biaya transaksi. Tadi ya Kak ya, loh kenapa kok bisa gratis? IPOT dapatnya dari mana gitu? Karena banyak pertanyaan kayak gitu Kak. Iya, gitu. benar. Investasi di lain dapat ada biayanya, kenapa di IPOT nggak ada? Nah, sebenarnya kalau biayanya itu kita udah deal dulu teman-teman sama MI-nya gitu. Sedangkan biaya MI-nya itu sudah tercover atau sudah terinclude sama yang namanya NAV-nya gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau investasi reksadana di IPOT itu sama sekali tidak ada biaya gitu. Jadi ibaratnya ya gratis lah gitu. Jadi bersih kayak beli 1.000 ya dapatnya 1.000 gitu ya. Jadi mungkin itu tadi berapapun transaksi teman-teman nih atau penjualan reksadana, IPOT Fund memberi keuntungan bebas biaya yang tidak diberikan oleh yang lainnya gitu ya. Jadi bisa menjawab karena banyak banget nih Kak. Terus IPOT dapatnya dari mana lah gitu ya, Kak, nggak ada biayanya gitu. Sedangkan di lain kan ada fee-nya. Iya. Terus yang kedua adalah cukup satu akun nih gitu. Jadi cukup satu akun tuh apa? Semua transaksi, semua aplikasi IPOT itu sudah terintegrasi. Jadi dari proses registrasi gitu kan, rekening pembayaran hingga laporan dari manajer investasi hanya membutuhkan satu akun, jadi tanpa ribet lagi Kak. Jadi sudah ada di genggaman kita gitu. Kita mau investasi satu akun kita bisa semuanya gitu dari IPOT. Nah pastikan teman-teman yang belum punya buruan ya download aplikasinya dan register untuk aplikasi IPOT-nya. Terus yang ketiga adalah fitur analisa performnya. Jadi kita tahu nih reksadana kan ada banyak nih Kak, gitu kan. Jadi ada namanya fitur analisa IPOT Fund, yaitu yang mampu nih melihat performa dari reksadana atau dari jenis semua reksadana yang membandingkan dengan benar atau tepat gitu. Jadi kita mau bandingin nih reksadana, karena kan kita itu namanya supermarket ya Kak ya. Jadi ibaratnya kalau kita bayangin supermarket kan banyak nih. Jadi di kita itu ada namanya 250 kurang lebih 250-an reksadana dari 40 manajer investasi. Nah, dari 250 itu gimana cara kita filternya gitu kan tadi kan? Karena kan kita lihat perform dari analisanya gitu. Nah, teman-teman di situ kita bisa lihat tadi ya, kita bisa membandingkan performanya dari jenis ya. Jangan salah, kita nggak bisa bandingin dari, masa kita mau bandingin jenis reksadana pasar uang dengan yang reksadana saham gitu, itu nggak match, karena kan instrumen investasinya udah beda. Nah itu yang ketiga. Yang terakhir ada namanya real time atau online ya. Jadi seluruh transaksi reksadana yang Anda lakukan hanya memerlukan beberapa klik dan real time. Jadi tidak memerlukan tanda tangan basah lagi nih Kak gitu. Contoh atau bisa menikmati lebih dari tadi ya, menikmati lebih dari 250-an reksadana. Kalau kita lihat kan biasanya kalau kita beli reksadana nih Kak, kita kan contoh ke reksadana A dan reksadana B kita mau beli nih Kak. Nah, dulu itu kita harus ke sana tanda tangan 2 kali gitu. Nah, teman-teman kalau untuk sekarang yang sudah kerjasama dengan Indo Premier itu kan tadi ada 40 manajer investasi ya. Kita cukup klik aja di aplikasi kita gitu. Jadi tidak usah kita jalan ke sana terus nanti kita ke sana lagi gitu. Apalagi kalau teman-teman mau tukeran nih reksadana A sama reksadana B itu nggak perlu bisa gitu tanpa bisa dengan beda manajer investasi. Kalau dulu kan nggak bisa nih Kak. Jadi kita harus sama switching investasi gitu ya.
Iya, kayak switching aja gitu, mudah dengan aplikasinya kita. Gitu sih Kak, jadi untuk fasilitas yang teman-teman udah bisa. Nah, selain itu tadi teman-teman bisa beli saham, bisa transfer, bisa cukup satu akun aja. Oke. Gitu Kak. Eh, oke Kak. Berarti kalau bisa dibilang kalau kalau misalnya kita nih awam udah tertarik nih buka akun, tadi sudah dijelasin Kak Ika bahwasanya kita sangat diberikan dengan kemudahan, yaitu dengan satu akun teman-teman sudah bisa beli atau berinvestasi di produk pasar modal Indonesia, yaitu apa namanya, reksadana, langsung ke saham ataupun obligasi. Nah, tiga-tiga ini sudah bisa berinvestasi dengan melalui aplikasi iPod. Kemudian tadi kalau misalnya teman-teman beli reksadana semuanya real time atau semuanya online, bahkan mau lihat prospektusnya, fund fact sheet-nya, semua disediakan oleh Indo Premier di supermarket supermarket reksadana tersebut. Nah, Kak, satu yang paling mungkin yang paling ditunggu-tunggu Sobat Ipot adalah bagaimana cara memilih reksadana yang bagus. Mungkin boleh kasih kata. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat nih bagaimana cara memilih reksadana, karena banyak sekali instrumen investasi apapun reksadana, tipenya ada banyak gitu. Iya. Nah, sebenarnya balik lagi ke tadi Kak, kita udah bahas namanya profil resiko tadi. Iya. Nah, contoh saya nih, sebenarnya saya itu termasuk profil risiko yang konservatif Kak. Konservatif. Karena takut-takut ya. iya, karena apa ya? Mungkin ibarat kata saya sudah capek cari uang, ibaratnya gitu ya. Iya. Terus saya udah investasikan gitu. Nah, untuk masa depan pasti ada tujuannya nih. Untuk tujuannya apa dulu? Nah, tadi yang karena sih udah cerita nih, tujuannya apa dulu kita gitu. Kalau untuk tadi untuk pendidikan anak nih gitu kan, kita udah harus nge-range dulu udah. Oh, besok nanti anak saya itu berapa tahun lagi mau sekolah nih. Nah, itu juga bisa teman-teman kasih tujuannya apa dulu tadi. Jadi pasti balik lagi ke tipe investor kita. Nah, baru kita nentuin nih reksadana yang pas buat kita apa. Nah, untuk yang sudah pas, baru kita move on nih ke beberapa reksadana yang ada di Indo Premier gitu. Yang pertama adalah sebenarnya kenalin dulu nih manajer investasi yang mengelola reksadana dengan baik. Kita bisa lihat di prospektusnya. Kenapa? Ibaratnya gini Kak, kalau manajer investasi itu kan pastinya dia yang benar-benar akan mengelola dana kita, dana titipan kita gitu. Jadi kita harus tahu juga gitu. Jangan kita nggak tahu, oh dia track recordnya tadi gimana, udah pernah dapat reward atau penghargaan, enggak. Nah itu kita bisa akses semuanya gitu. Yang kedua kita perlu tahu juga. Jadi namanya dana kelolaan atau namanya asset under manajemennya. Jadi si MI-nya itu atau perusahaan untuk manajer investasinya itu besar AUM-nya berapa gitu. Nah, biasanya kalau semakin tingginya kepercayaan investor itu terhadap manajer investasinya itu mencerminkan aset under manajemennya, Kak. Jadi semakin tinggi aset under manajemennya itu berarti MI-nya itu percaya nih sama investornya itu percaya sama MI-nya untuk mengelola dananya. Gitu. Betul. Kayak makanan tadi aja, kalau saya ternyata ke koki yang satu nggak serak nih karena selera saya beda gitu, saya bisa pindah ke MI yang lainnya gitu, atau ke koki yang satu yang sesuai dengan selera saya atau sesuai dengan enak nih yang ternyata saya makan tuh enak gitu. Nah itu MI kita harus lihat juga gitu. Nah itu tadi terus teman-teman lihat nih kalau aset under manajemennya itu kurang dari 10 miliar gitu. Dan itu dalam waktu kurang lebih 90 hari berturut-turut dia tidak ada kenaikan, sebisa mungkin teman-teman kalau yang itu nggak usah dipilih gitu Kak. Jadi udah tahu oh dana kelolaan ternyata kurang dari 10 M nih atau mau mendekati 10 M nih. Jadi teman-teman bisa pilih reksadana yang di atas 10 M tadi atau 10 miliar tadi dana kelolaannya. Jadi ibaratnya apa ya, membuat batasan sendiri dari kita Kak. Kita udah tahu tadi kan semakin tinggi AUM-nya berarti semakin oke si reksadananya gitu. Itu yang kedua ya, kita lihat aset under manajemen. Yang ketiga adalah kita cari benchmarknya. Jadi untuk mengukur perform reksadananya tersebut. Gitu. Nah, kita caranya gimana? Cari aja historis transaksinya atau historis dari imbal hasil sebuah reksadana secara bulanan atau mungkin hingga tahunan. Kita bisa tarik nih. Oh, historis dari reksadana itu kita mau lihat di aplikasi iPod juga bisa gitu. Kita lihat nih berarti kan semakin naik reksadana NAV-nya berarti kan semakin oke Kak, gitu kan? Iya, betul. Jadi kita lihat performnya dulu gitu. Nah, itu adalah bisa dijadikan salah satu ya acuan untuk memilih produk reksadananya gitu.
Terus yang ketiga kita perhatikan namanya SEP ratio Kak. Jadi apa sih Oke. sebenarnya SEP ratio tersebut gitu. Nah biasanya kalau SEP ratio itu merupakan satuan untuk mengukur nih Kak kinerja reksadananya itu dengan membandingkan tingkat risiko dan returnnya gitu Kak. Jadi berdasarkan standar deviasi ya, tapi tidak ada tolak ukurnya berapa nih standar untuk separasinya. Jadi Mm-mm. kita bisa tahu, karena kan separasi itu perbandingan antara return dan resiko. Jadi kalau semakin tinggi itu semakin bagus Kak gitu. Dan kalau teman-teman nih nemuin separasio di reksadana itu minus atau minus berapa ya, paling 0,0 berapa persen loh, itu biasanya berarti tingkat resiko dan returnnya itu resikonya yang paling besar Kak gitu dibandingkan dengan returnnya. Jadi kalau harga kita udah lihat separasionya itu sebenarnya sudah mencerminkan resikonya, kita udah tahu nih ada return sama resikonya. Jadi hindari reksadana yang mempunyai separasio minus gitu. Oke, Jadi oke, pilih reksadana yang plus, jadi mendekati 1 ya atau standar deviasinya. Itu yang keempat ya. Yang terakhir oke. kita perhatikan juga namanya nilai drawdown-nya atau penurunan tertajamnya. Jadi bisa didefinisikan sebagai tingkat penurunan kinerja dari titik puncaknya ke titik terendahnya. Jadi ibaratnya bisa dikatakan kalau drawdown-nya itu berapa hari nih turun, jadi tingkat NAV-nya itu ada fase di mana dia turun, itu dia bisa balik lagi, perform dari MI-nya itu diuji Kak. Oke. Berapa hari sih dia bisa membalikan harga sebelum dia ada penurunan? Itu berapa persen gitu. Tapi kalau semakin kecil untuk tingkat drawdown-nya atau prosentasenya atau berapa hari dia balik lagi untuk meningkatkan performnya, berarti semakin oke. Jadi teman-teman lihat nih di aplikasi iPod ada namanya drawdown-nya. Jadi semakin kecil itu berarti semakin oke. Bisa teman-teman pilih di situ. Nah, ternyata banyak nih gitu. Aduh, baik aku lupa gitu kan. Nah, teman-teman bisa ada banyak sekali karena kan di iPod itu sudah ada kolom-kolomnya sebenarnya. Kalau teman-teman perhatiin itu ada sub ratio, AUM, NAV, drawdown-nya gitu. Nah, teman-teman bisa akses juga yang namanya menggunakan tools nih Kak dari kita gitu. Namanya Mm-mm. iPod Fund Evaluator gitu. Yang dimana teman-teman bisa akses semuanya, bisa via yang aplikasi iPod, atau yang web itu juga bisa. Nah, biasanya kalau teman-teman mau akses itu di aplikasi iPod itu ada fund ya. Nah, di fund itu ada namanya teman-teman pilih reksadananya di situ. Nah, di situ kita bisa tahu nih apa tuh namanya, kita tinggal pilih mau ketika kita di tools fund itu ada Mm-mm. namanya evaluator. Teman-teman Iya. masuk ke situ. Nah, di situ ada beberapa tip apa namanya macam reksadananya, tinggal pilih kita udah sesuai ini. Tadi contoh nih saya karena tipe investor yang konservatif itu saya pilih reksadana pasar uang gitu. Nah, saya itu dia akan muncul, kita mau lihat apanya nih, NAV-nya atau aset under manajemennya atau separasionya gitu. Nah, itu bisa teman-teman pilih juga di situ. Jadi memudahkan teman-teman di situ. Nah, di situ juga berdasarkan apa ya, scoring ya Kak ya. Jadi semakin kecil skornya itu berarti semakin oke. Jadi dia sudah dalam beberapa waktu itu beberapa periode itu dia ada di peringkat berapa, itu bisa dicek di situ. Gitu sih Kak. Oke, wah makasih loh Kak Ika, sangat bermanfaat. Nah, Sobat Ipot tadi udah dijelasin nih dari Kak Ika bahwasanya gimana sih cara membeli reksadana yang bagus. Nah, live IG ini akan kita share nanti teman-teman kalau misalnya tadi tidak ngikutin dari awal sampai tadi pertanyaan saya yang terkait membeli reksadana dengan bagus, nanti boleh ditonton ulang ya. Nanti lihat di apa namanya, dilihat di IG kita. Oke, Kak, pertanyaan saya kembali ya. eh, Selanjutnya, kalau saya pemula ya, kalau saya pemula ibaratnya si pemula nih, terkadang kalau pemula tuh udah beli reksadana, Kak, saya udah beli reksadana nih, kok nggak masuk-masuk ke portofolio saya? Nah, mungkin dari Kak Ika boleh dijelasin step by step proses reksadananya, ada jamnya kah, ada cut time-nya kah, bagaimana gitu? Oke, jadi kalau sebenarnya kalau reksadana itu beda ya teman-teman ketika kita transaksi saham ya. Mungkin teman-teman di sini kan setelah saham baru mau coba reksadana itu Iya, ada yang kaget juga Kak gitu. iya, Datang kok nggak masuk-masuk iya, portofolio gitu. Nah, uh-uh. gitu kan maksud Kak Nesri. Nah, sebenarnya kalau reksadana itu ada namanya cut off time-nya Kak. Iya, Jadi dalam satu hari itu jika teman-teman nih beli sebelum jam 1 itu akan menggunakan NAV atau NAB hari itu juga.
Jadi beratnya harga hari itu Kak gitu. Tapi kalau teman-teman nanti belinya setelah jam 1 itu akan menggunakan NAB keesokan harinya. Jadi NAB itu akan terbentuk setelah penutupan market teman-teman. Jadi kalau ketika kita beli hari ini memang belum langsung muncul ke portofolio gitu. Iya. Jadi ada 4 stepnya. Nah 4 step itu tadi akan teman-teman bisa lihat karena untuk reksadana itu settle-nya itu 7 hari kerja Kak gitu. Jadi lama Paling ya, lama ya. maksimal ya. Maksimal paling laba itu T+7 gitu. Teman baru bisa cek. Jadi berdasarkan NAB-nya berapa gitu. Nanti baru akan muncul nih, oh harganya sekian nih, baru akan masuk ke portofolio. Jadi stepnya lama teman. Makanya reksadana di sini Kak, memang bukan buat investor yang suka trading Kak Nesri. Iya, gitu. betul. Karena prosesnya panjang. Oh iya kita beli hari ini langsung jual hari ini itu nggak bisa karena memang settlenya T+7 maksimalnya gitu kan. Betul. Jadi lebih lama gitu. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan bahwasanya kalaupun saya beli reksadana nih, ibaratnya gini, kalau saya pemula saya mau beli reksadana, saya ordernya di jam 8 pagi, berarti nanti di prosesnya dikatanya di jam 1 siang gitu ya Kak. Nah, iya, berarti jadi nanti kemudian ada infonya teman-teman. iya, kemudian kalau saya ordernya jam 1 siang, berarti nanti saya dapat NAV penutupan di hari berikutnya, diproses di jam 1 berikutnya. Nah, teman-teman boleh saya tambahin juga bahwasanya ketika kita beli reksadana, teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya bingung, tinggal ikuti step by step yang diterima by email. Jadi, kalau misalnya saya pribadi ya, kalau misalnya saya beli reksadana tuh ada namanya order proses, ada order receive, ada order proses, ada order temporary, kemudian order dan kemudian bank custody. Kalau misalnya sudah terima notif bank custody, maka nanti langsung update ke portofolio begitu. Nah, Kak Ika, jadi pertanyaan bukannya saya nggak dapat ya Kak ya? Iya, bukannya nggak dapat gitu. Betul. Nah, pertanyaan itu saya juga saya tambahin Kak, maaf. Oke, boleh. Iya, itu sorry. juga itu juga ini ya, juga termasuk ketika teman-teman jualan ya. Betul. Jadi nggak cuma pembelian kita masuk ke portofolio, tapi untuk penjualan juga ada masanya itu tadi cut off time-nya. Pokoknya jual jam tadi kan jam 1 ya nanti ikutnya NAV besoknya kejual. Iya. Bukan dengan harga T+7 ya Kak Kak Nesia. Jadi teman harus ingat ketika kita jualan hari ini setelah jam 1 kayak itu menggunakan harga besok. Jadi bukan settle 7 hari berarti kadang sering yang nanyain kayak gitu Kak. Kenapa settlenya T+7 berarti saya dapatnya di harga T+7-nya ya. Itu enggak gitu. Jadi harganya benar. NAV besok. Gitu sih Kak. Itu aja. Oke Kak Ika. Kak Ika, pertanyaan saya terakhir sangat panjang kayaknya cerita kita ya. Kak Ika, tadi kan kita udah bahas nih bahwasanya apa sih yang diberikan oleh IPOT ke kita, kemudian apa manfaatnya, kemudian bagaimana memilih reksadana yang bagus. Ada pastinya kita juga harus share ke teman-teman kita, ke sobat IPOT bahwasanya yang namanya investasi selalu ada risiko. Begitu juga risiko reksadana. Nah, boleh dari Kak Ika share ke kita nih, kira-kira risiko apa sih yang mungkin perlu kita perhatikan saat kita membeli reksadana gitu. Oke, yang pertama itu pasti namanya resiko penurunan net asset value-nya atau nilai aktiva bersihnya. Kenapa? Karena kalau kita investasi ibaratnya kita juga belanja di pasar teman-teman. Waktu awal kita beli 1.000, sekarang jadi 800 gitu ya, ibaratnya seperti berarti kan kita ada namanya loss 200 itu tadi gitu. Nah sebenarnya kalau tingkat resikonya itu kita bisa minimalkan itu dengan cara yang kelihatan di portofolio itu sebenarnya baru potensi Kak gitu. Selama kita belum jual ya teman-teman ya, jadi baru potensial loss gitu. Jadi penurunan itu biasanya disebabkan oleh harga pasar nih, kita tidak tahu ada namanya instrumen investasi yang dimasukkan ke dalam portofolio oleh manajer investasinya gitu. Jadi terus di situ ada reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal. Jadi kenapa dia bisa turun gitu ya? Di antaranya ada bisa akibat dari kinerja bursa saham. Kalau ada teman-teman yang belinya reksadana saham nih, dari reksadana saham tersebut ternyata pemilihan saham yang dipilih sama MI-nya itu ada beberapa yang ternyata turun nih Kak. Itu juga mempengaruhi namanya NAV-nya. Jadi bisa dilihat juga gitu. Nah, biasanya teman-teman juga bisa lihat 5 besar sahamnya itu namanya di fund fact sheet-nya ya, teman-teman. Jadi kalau pilih reksadana saham itu ada 5 besar saham-saham yang dipilih juga bisa dicek di situ juga gitu.
Itu yang pertama. Terus yang kedua itu namanya resiko likuiditas gitu Kak. Kenapa sih sebenarnya resiko likuiditas? Jadi potensi resiko likuiditas itu bisa terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah besar. Jadi ibaratnya ada namanya redemption yang besar, jadi akan mempengaruhi nilai NAB-nya teman-teman semuanya gitu. Betul, Nah itu bisa berpotensi akan membuat NAB-nya itu turun teman-teman, itu juga ya. Jadi untuk faktor apa itu namanya istilahnya itu manajer investasi tersebut mengalami penarikan dana secara besar-besaran tadi gitu atas unit penyertaan reksadananya. Hal ini biasanya dapat terjadi apabila ada faktor negatif nih. Jadi contoh apa namanya perekonomian, politik. Jadi itu sebenarnya mempengaruhi kinerjanya juga Kak sebenarnya gitu ya. Itu adalah resiko likuiditasnya juga gitu. Jadi faktor luar biasa tersebut biasanya di antara berupa situasi politik, ekonomi yang memburuk, itu terjadi penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham ataupun obligasinya itu menjadi portofolio tersebut serta dilikuidasinya perusahaan MI-nya sebagai pengelolaan reksadana tersebut. Jadi sangat sensitif gitu teman-teman, apalagi terjadi dengan resiko namanya likuiditas gitu. Tapi bisa diminimalisasi juga sih Kak Nesri. Kita bisa lihat, kan kita udah tahu nih, udah bisa cek per hari NAB-nya berapa. Terus kita juga jangan cuek-cuek gitu. Kita lihat berita juga gitu kan. Oh MI ini dia dapat teguran nih dari bursa atau apa. Nah itu bisa dicek semuanya. Jadi teman juga harus aware gitu ya. Yang ketiga ada namanya risiko pasar. Kenapa sih risiko pasar gitu? Di mana situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang biasanya disebabkan oleh kinerja pasar saham itu atau pasar obligasi itu secara drastis. Jadi kayak kemarin ya Kak terkena pandemi itu kan benar-benar bursa itu untuk IHSG-nya aja turunnya banyak banget gitu ya. Iya, di awal-awal pandemik ya. Iya, di awal-awal pandemik, tapi ini sudah ada pemulihan perekonomian, jadi sudah lebih agak stabil ya Kak Nesri ya. Jadi bisa dilihat juga dari resiko pasarnya gitu. Nah, resiko pasar itu biasanya terjadi secara tidak langsung ya. Jadi tidak langsung akan mempengaruhi NAB-nya yang pada unit penyertaan reksadana akan mengalami penurunan juga gitu. Jadi yang teman-teman tadi yang ada redeem gitu akan menurunkan nilai NAB-nya juga. Jadi oleh karena itu apabila ingin membeli jenis reksadana tertentu itu investor harus bisa nih memperhatikan tren pasarnya nih Kak gitu. Dari instrumen portofolio reksadana itu tadi gitu. Terus yang terakhir ada namanya risiko default, di mana risiko ini terjadi dari pihak manajer investasinya Kak. Gitu. Yang memiliki obligasi milik emiten atau mengalami kesulitan keuangan, padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut oke-oke aja gitu, baik-baik aja gitu, sehingga pihak emiten itu terpaksa tidak membayarkan kewajibannya, akan mempengaruhi itu juga. Jadi resiko ini hendaknya itu dihindari dengan cara memilih manajer investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi itu yang secara ketat. Jadi dia bisa pilih manajer investasi itu yang memilih instrumen investasinya itu yang tepat nih Kak gitu. Jadi biar nanti akan meminimalisasikan resiko defaultnya tadi gitu Kak. Oke. Nah dari resiko-resiko tadi sebenarnya pun kita sebagai investor dari Indo Premier bahwasanya ketika ada suatu masalah dengan MI tersebut pasti nanti dari kita pun akan melakukan hal untuk menghindari si investor atau si nasabah kita informasikan bahwa ini akan di lock sementara, boleh kalau melakukan redeem atau melakukan penjualan silahkan. Biasa kita akan selalu notif seperti itu juga untuk memberikan informasi kepada nasabah biasa seperti itu kan Kak? Iya, dan itu pasti akan terjual gitu teman-teman. Jadi sebenarnya udah banyak berita ternyata MI-nya performnya tidak oke. Nah, karena kena resiko defaultnya. Nah, temannya bisa buru-buruan jual gitu, nggak masalah. Pasti terjual juga karena MI-nya tadi dari awal tadi yang saya bilang pertama tadi ya Kak ya, karena MI itu wajib membeli
reksadana kita, meskipun nilai NAV-nya nggak sebesar yang sebelumnya gitu. Iya. Itu resiko salah satu gitu ya Kak. Atau tinggal alihkan ke reksadana lain yang kira-kira jenis yang sama, ataupun mau dialihkan ke reksadana campuran atau yang mana aja lah, sesuai dengan balik lagi ke tujuan investasinya.